Nah, sahabat Bepom, udah sering minum jamu belum? Ya, kalau belum. Sayang banget. Padahal jamu ini merupakan kekayaan budaya kita yang udah turun-menurun loh. Mas Restu dan Mbak Bella suka minum jamu juga nggak nih? Kalau saya sih yes, maksudnya saya juga pernah Bu, pasti pernah. Kalau Mbak Bella gimana? Kalau Bella juga sering sih Bu, paling yang jamu yang umum lah ya, genir asem, beras kencur gitu. BPOM kita punya fasilitator ya, kita membentuk fasilitator di semua UPT BPOM di wilayahnya masing-masing agar dapat memenuhi standar. GP Jamu juga bersama dengan asosiasi-asosiasi jamu gendong, asosiasi-asosiasi jamu, semuanya bergabung untuk melakukan studi. Ngomong ke masalah teknis itu lucu karena 80% wanita, 90% wanita dan 80% itu sudah berumur 60 tahun. Wah, banyak yang tidak bisa baca dan tulis. Jadi kita juga banyak denger Bu, ada namanya jamu cespleng yang punya efek instan. Itu apa bener sih Bu? Aduh. Cespleng ya Mas, cespleng. Cespleng ya? Cespleng atau cespleng sih? Cespleng Cespleng. Mas. Cespleng. Bener nggak Bu? Dia buat tuh jamu, dia juga mengharapkan konsumen untuk berdoa juga. Tujuannya untuk apa? Adalah untuk mengakui bahwa Tuhanlah sebagai penyembuh utama. Artinya apa? Kalau sampai sembuh, jangan terima kasih ke jamunya, jangan terima kasih ke atarakinya, terima kasih kepada yang di atas. Halo Sahabat sahabat Bepom, jumpa lagi di kanal terpercaya podcast Kata Kata Bepom. Bepom yang akan mengupas tuntas informasi seputar obat dan makanan bersama saya Restu dan rekan saya. Dan saya Bella. Sahabat Bepom masih ingat kan? Daripada katanya, kata mereka, kata dia, mending pastikan Kata Bepom. Nah sahabat Bepom, udah sering minum jamu belum? Ya, kalau belum, sayang banget. Padahal jamu ini merupakan kekayaan budaya kita yang udah turun-menurun loh. Jadi jamu ini udah jadi tradisi atau budaya sejak zaman dulu. Jadi zaman kakek, nenek, buyut kita bahkan kan dari zaman dulu banget. Nenek Untuk moyang banget. Iya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Benar banget Mas. Dan sahabat Bepom tahu nggak bahwa UNESCO sudah menetapkan jamu tradisional Indonesia sebagai warisan budaya tak benda. Wow, bangga banget Luar ya sih biasa. kita Mas Restu ya. Nah, di sini nanti kita akan bahas gimana sih Bepom ngedampingin pelaku usaha jamu di Indonesia. Apa sih produk jamu itu sebenarnya dan inovasi-inovasi apa yang sudah dikembangkan di bidang perjamuan. Bukan perjamuan hidangan ya Mas, Bukan tapi dong. jamu-jamuan. Jamu-jamuan. Yuk kita ngobrol langsung dengan pakarnya. Sudah hadir bersama kita Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Kosmetik, Ibu Vika. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Halo Mas Restu, Mbak Bella. Halo Ibu. Alhamdulillah baik. Baik. Sehat-sehat juga kan ya? Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Dan di sini kita juga kedatangan perwakilan GP Jamu, Pak Joni Juwono. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik, baik. Alhamdulillah. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Pak Siap. Bu di sini. Nah, kita ke Bu Vika dulu nih. Kalau boleh soto nih Bu. Ibu kan kelihatan bugar dan sehat banget ya. Pasti banyak olahraga dan minum jamu ya Bu. Bener nggak Bu? Soto ya, tapi emang benar sih gitu. Alhamdulillah saya kalau ada waktu luang, saya menyempatkan untuk olahraga ya. Selain untuk kebugaran fisik, kita juga harus sering kali ya mengkonsumsi jamu. Rasanya enak loh sekarang jamu tuh banyak ya disajikan secara modern dan pasti manfaatnya untuk kesehatan tubuh bagus. Nah ini Mas Restu dan Mbak Bella suka minum jamu juga nggak nih? Kalau saya sih yes. Maksudnya saya juga pernah Bu. Pasti pernah. Kalau Mbak Bella Kalau gimana? Mbak Bella gimana? Kalau Bella juga sering sih Bu. Paling yang jamu yang umum lah ya, genir asem, beras kencur gitu ya Bu. Iya. Yang bahkan mungkin minim-minim di jamu gendong pun jual gitu ya Bu Iya. ya. Nah kita ngomongin soal jamu nih Bu. Kalau dari Bepom sendiri sudah melakukan apa ya Bu dalam meningkatkan pamornya jamu tradisional ini Bu? Baik, Bepom ya kita memiliki yang namanya Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Nah kami selalu melakukan pendampingan kepada pelaku usaha obat bahan alam. Sekarang obat tradisional istilahnya obat bahan alam ya, karena di Undang-Undang Kesehatan sudah seperti itu. Dan memang kita melakukan pendampingan agar pelaku usaha jamu ini terus berkembang. Dan kemudian juga menghasilkan produk yang tentunya berkhasiat, bermutu dan juga aman ya. Dan kemudian juga Bepom melakukan pendampingan termasuk pengembangan jamu biar naik kelas ya. Naik kelas dalam artian tidak hanya sekedar sebagai jamu tapi juga bisa menjadi obat herbal terstandar ataupun bahkan fitofarmaka. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Jadi kalau obat herbal terstandar itu
Jadi dibuktikan khasiat dan keamanannya itu secara uji praklinis ya, dan bahan bakunya itu sudah terstandar. Sedangkan kalau fitofarmaka dibuktikan dengan uji klinik, uji praklinik juga, dan kemudian bahan baku dan produk jadinya juga sudah terstandar. Jadi kita ingin agar produk obat tradisional atau obat bahan alam di Indonesia ini bisa masuk juga ke pelayanan kesehatan formal ya. Kita juga bisa meningkatkan daya saing produk obat bahan alam, biar kita bisa membuka ekspor dan kemudian jamu atau obat bahan alam kita lebih dikenal dunia. Wah, luar biasa banget ya. Sahabat Bepom, kita langsung beralih ke GP Jamu nih. Tapi sebelumnya, biar sahabat Bepom semua kenal Pak, mungkin Bapak silahkan perkenalan diri dulu Pak. Ya, terima kasih Mas Restu. Saya Joni Yuwono selaku Ketua Umum GP Jamu periode 2024-2028. Baik, nah mungkin bisa dijelasin Pak, apa itu GP Jamu dan kaitan sama jamu yang saat ini paling membanggakan adalah jamu yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Itu bagaimana prosesnya Pak? Oke, GP Jamu sendiri, GP artinya gabungan pengusaha jamu. Jadi kita adalah wadah di mana asosiasi yang mewakili pengusaha-pengusaha jamu di seluruh Indonesia. Dan untuk prosesnya itu perjalanan cukup panjang sih untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO tersebut. Kami GP Jamu juga bersama dengan asosiasi-asosiasi jamu gendong, asosiasi-asosiasi depot jamu, semuanya bergabung untuk melakukan studi. Jadi karena untuk pengajuan ke UNESCO tersebut mereka membutuhkan kita mengisi form, dan jelas kita juga perlu berkoordinasi juga dengan Kemendikbudristek, di mana kita perlu melalui 2 kali audisi atau seleksi. Dan dari sana prosesnya sendiri kita akhirnya menginterview 400 lebih jamu gendong di beberapa provinsi seperti di Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI, ya, dan Jawa Timur juga ada. Kalau ngomong ke masalah teknis itu lucu karena 90% wanita, 90% wanita, dan 80% itu sudah berumur 60 tahun ke atas. Wow. Jamu-jamu gendong yang cukup sudah, dan banyak yang tidak bisa baca dan tulis. Jadi kalau misalnya ditanyakan, oke, isi berkas, karena interview, survei saja. Ternyata tidak, untuk survei karena mereka tidak bisa baca dan tulis, kita harus membacakannya. Dan karena berkas dalam bahasa Inggris, kita perlu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan ternyata banyak yang tidak bisa baca tulis dan tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi kita terjemahkan ke bahasa Jawa, dibacakan, dijawab, dicatat, terjemah. Wow, panjang sekali prosesnya. Panjang ya Pak? Iya, Dan iya. benar-benar didampingin gitu ya Pak ya? Iya. Namun ya walaupun prosesnya panjang, namun senangnya adalah ujung-ujungnya kita melakukan sidang verifikasi di mana semua di Kabupaten Sukoharjo, di mana semua dikumpulkan, perwakilan tersebut dikumpulkan untuk pertanyaan dibacakan, jawaban dibacakan, terus minta dari semua perwakilan untuk setuju, atau kalau misalnya ada masukan pendapat diumumkan pada saat itu juga, dikoreksi pada saat itu, akhirnya ketok palu, berkas disubmit kepada Kemendikbud dan akhirnya ke UNESCO, yang akhirnya pada Desember tahun lalu tersebut dinyatakan sah untuk menjadi warisan budaya tak benda. Ternyata Prosesnya panjang banget ya panjang Mbak Bella. banget dan kompleks ya sahabat Bepom. Makanya gimana enggak diakui oleh dunia gitu ya Mas, pamornya jamu tradisional ini. Untuk itu berarti perlu banget peran serta berbagai pihak ya Pak, keterlibatan berbagai pihak ya. Kalau dari jamu tradisional ini kira-kira sektor apa nih Pak yang perlu diperkuat? Sektor, karena kalau kita ngomong tentang jamu sendiri, boleh bilang kita lihat dari hulu ke hilir. Dari hulunya sendiri itu pertanian. Oh, pertanian. Jadi karena aku rasa juga dari Bepom juga pasti meyakini kita pemilihan bahan baku yang tepat terstandarisasi itu juga menjadi bagian yang sangat penting juga. Karena kalau misalnya bahannya sendiri kadarnya beraneka ragam, itu standarisasi menjadi suatu hal yang susah. Jadi keterlibatan dari sektor pertanian, selanjutnya riset untuk memastikan stabilitas dari bahan tersebut, artinya dari mengikuti arahan dari Bepom cara pembuatan obat tradisional yang baik, fasilitasnya apakah steril, aman. Lalu selanjutnya kita melihat juga dari sisi pendidikan kebudayaan, maksudnya apa? Sejarah-sejarah, serat-serat atau enggak tradisi semuanya tersebut itu sudah ada banyak di serat-serat kita, serat-serat Jampi Jawi,
Namun itu semua masih perlu diterjemahkan dan dibaca lebih seksama. Kadang-kadang bahasa-bahasa kayak direbus, dikukus, diongseng, dan jumlah-jumlahnya kalau salah pengertian juga jadi beda juga. Jadi perlu ada keterlibatan dari sejarawan, budayawan, ahli bahasa. Lalu kalau misalnya kita lihat juga sekarang lebih dari itu mengenai wellness, bukan cuma hanya sesuatu yang diminum saja, tapi juga sesuatu yang dilakukan secara rutin. Jadi Bu Vika bisa sehat kan rutinitas itu. Jadi bukan hanya Sekali minum aja. sekali minum saja. Harus rutin. Ya, jadi oleh karena itu boleh dibilang sih sama-sama plus dan minusnya sih. Minusnya adalah luas, tapi plusnya adalah kesempatan untuk berkolaborasi. Iya. Berjalan berdampingan dengan BPOM gitu ya, Iya, Pak. pasti. Nah, kalau dari GP Jamu sendiri, Pak, apakah ada program yang direncanakan untuk mendukung kampanye peningkatan pamor jamu ini, Pak? Untuk peningkatan pamor jamu, kita secara rutin melaksanakan festival jamu, itu sebelum pandemi ya, festival jamu gendong, dan juga kita melakukan sosialisasi dan juga bekerja sama dengan BPOM juga melalui program orang tua angkat untuk bersama-sama membina para UMKM jamu tersebut. Oke, kita balik lagi ke Bu Vika kalau gitu. Bagaimana nih Bu proses pendampingannya? Ya, jadi BPOM kita punya fasilitator ya, kita membentuk fasilitator di semua UPT BPOM. Fasilitator ini tugasnya adalah melakukan pendampingan kepada UMKM di wilayahnya masing-masing. Agar dapat memenuhi standar tentunya ya. Standarnya apa? Dari mulai pengurusan nomor izin edar, kemudian nomor izin berusahanya juga, sampai dengan tadi ya disampaikan Pak Joni gitu ya, bagaimana mereka bisa memenuhi cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah ini tentunya memang kita berharap para UMKM ini bisa memproduksi ya produk obat bahan alam yang berkhasiat, bermutu dan tentunya aman. Dan kemudian juga tadi disampaikan Pak Joni ya, kita punya program orang tua angkat. Nah ini orang tua angkat ini kita memang melibatkan industri obat bahan alam di Indonesia untuk sama-sama bersama BPOM ya melakukan pendampingan kepada UMKM di Indonesia. Bantuannya bisa macam-macam ya, keterlibatan mereka di program orang tua angkat ini, dan tentunya kita ingin UMKM Indonesia bisa naik kelas gitu ya, bisa punya daya saing, produknya bisa masuk ke pasar ekspor dunia. Mantap banget. Program orang tua angkat ini gimana tuh Bu? Dan sistemnya seperti apa? Sejak kapan didirikannya? Baik, ini program orang tua angkat ini sebenarnya diinisiasinya sejak tahun 2018 ya. Jadi memang waktu itu kita awal melakukan ini adalah melakukan need assessment dulu gitu ya. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh UMKM kita yang akan menjadi calon anak angkat gitu ya. Kemudian kita juga mengidentifikasi apa yang bisa dilakukan oleh industri obat bahan alam untuk menjadi orang tua angkat. Nah dari data-data ini kemudian kita evaluasi dan kita kumpulkan tuh ya calon-calon orang tua angkat. Nah saat ini memang sudah ada 15 industri yang terlibat berkomitmen sebagai orang tua angkat. Salah satunya di perusahaan Pak Joni ya, nanti mungkin Pak Joni bisa bercerita karena salah satu orang tua angkat ya yang sukses kalau menurut saya ya, berkomitmen, benar-benar berkomitmen adalah salah satunya perusahaan Pak Joni nih. Terima kasih ya Pak ya. Kalau gitu aku tambahkan mengenai tadi program orang tua angkat. Jadi dari kami merasa sebagai orang tua angkat, artinya anak asuh tersebut kita perlu mengetahui needs-nya. Dan terima kasih juga dari BPOM kan memberitahu kayak sudah membantu mengkurasi lah ibaratnya. Oh ini adalah anak angkat di industri apa, kebutuhannya apa. Dari sana ya kita meminta bantuan lagi dari pihak ketiga, pelatihan LPK Janaa, di mana untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh anak asuh tersebut. Kayak mayoritas mereka bingung mengenai bagaimana mengurus perizinan. Oke. Dan padahal klik BPOM sudah lengkap, namun mereka masih perlu, mungkin ada beberapa yang masih gaptek atau apa, mereka perlu tahu, di bagian mananya, form apa yang perlu diisi. Jadi LPK Janaa membantunya juga. Terus terkadang jika mendapati halangan, saya contoh, untuk melengkapi kriteria ini, fasilitasnya perlu begini, dari sanalah LPK Janaa membantu mendukung lagi. Oke, kalau begitu kamu perlu mapnya, denahnya bagaimana untuk diatur supaya bisa sesuai, lalu bagian mana yang perlu jadi gray area atau white area. Jadi oleh karena itu dari sana mendampingi supaya seperti yang tadi Bu Vika ujungnya bisa naik kelas. Memang ini semua proses sih, kita masih bersama-sama, jadi supaya juga ya
anak-anak asuh ini ya jangan kebingungan saja Iya, gitu. Luar biasa sekali ya program orang tua angkat ini untuk membuat UMKM naik kelas gitu ya. Nah Bu Vika, kita juga banyak denger Ibu ada yang namanya jamu cespleng yang punya efek instan. Itu apa benar sih Bu? Aduh. Cespleng ya Mas, cespleng. Cespleng ya? Cespleng atau cespleng sih? Cespleng Cespleng. Mas. Cespleng. Bener nggak Bu Vika? Cespleng ya. Ya jamu sebenarnya bukan seperti obat berbahan kimia yang efeknya tuh instan gitu ya. Nggak ada tuh jamu yang efeknya cespleng ya atau instan. Karena memang jamu itu kan namanya juga dari bahan alam ya. Iya. Pasti khasiatnya atau efeknya itu butuh waktu gitu. Beda dengan obat yang memang obat kimia gitu ya. Begitu kita minum efeknya langsung dirasakan. Nah kalau misalkan nih sahabat Bepom ya konsumsi jamu gitu ya. Tahu-tahu ngerasa efeknya kok cepet banget gitu instan. Nah justru kita tuh harus curiga gitu ya. Ini jangan-jangan ada BKO-nya nih. BKO itu apa? Bahan kimia obat gitu ya. Misalkan nih kita konsumsi kan ada jamu namanya Pegalino gitu ya. Terus karena kita badannya mungkin pegal-pegal atau nyeri-nyeri gitu ya. Begitu kita minum kok hilang gitu, segar gitu ya, pegal-pegalnya hilang. Nah hati-hati ini bisa jadi nih curiganya gitu ya ditambahkan bahan kimia obat seperti paracetamol contohnya. Paracetamol itu apa sih? Biasanya kita kalau misalkan demam atau nyeri-nyeri gitu ya, itu kan kita minum paracetamol. Nah ini salah satu contoh aja gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita mau melihat nih peraturan Bepom ya, terkait pencantuman klaim obat bahan alam, itu nggak boleh tuh yang namanya obat bahan alam menyembuhkan, mengobati itu nggak bisa. Fungsinya Gitu ya. bukan Jadi jangan harap dia ada obat tradisional tuh bisa menyembuhkan, mengobati, apalagi tadi cespleng tadi gitu ya. Karena memang kalau di aturan kita yang namanya klaim untuk obat tradisional ataupun jamu gitu ya, itu paling hanya membantu memelihara kesehatan gitu ya. Atau secara tradisional membantu menurunkan demam gitu. Jadi memang sifatnya itu tidak seperti obat berbahan kimia gitu ya, yang memang harus ada waktu lah gitu ya untuk bisa mengurangi dari efek dari apa yang keluhan-keluhan kita gitu ya. Itu sih Mbak. Jadi memang diharapkan nih para pelaku usaha ya jangan deh menambahkan bahan kimia obat ya ke dalam jamu gitu karena efeknya tentunya merugikan kesehatan ya. Kita nggak mau lah masyarakat Indonesia sakit gitu ya, bukannya sehat karena jamu malah sakit karena jamu gitu. Bahaya sekali. Emang Mas Restu nih sukanya yang cespleng kayaknya. Yang instan-instan ya? Iya, padahal ya emang fungsinya jamu bukan menyembuhkan, tapi meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya Bu. Nah kenapa sih Bu jamu tuh nggak boleh mengandung bahan kimia obat? Dan apa ada efeknya kah nanti? Iya, jadi jamu tuh nggak boleh mengandung BKO jelas ya karena kan jamu itu berbahan alami ya. Dengan penambahan BKO atau bahan kimia obat di dalam jamu, itu sebenarnya kan diproduksinya oleh yang bukan tenaga kesehatan ya atau tenaga kefarmasian gitu. Jadi BKO ini ditambahkan suka-suka aja tuh ke dalam jamunya gitu ya. Takut banget deh kita ya kalau misalkan kita konsumsi jamu kita nggak tahu takaran di dalamnya itu seberapa besar gitu. Kita nggak tahu dan memang ini kecenderungannya berpotensi untuk menimbulkan efek samping justru ya dari bahan kimia obat yang ada di dalam jamu tersebut. Nah, apalagi kalau kita konsumsi lama nih, ini bahayanya ya efek sampingnya tuh bisa macam-macam ya. Bisa mungkin yang ringan pusing, mual gitu ya, tapi kalau misalkan yang berbahaya nih jangka panjang kita bisa ginjal gitu ya. Serangan jantung bahkan bisa kematian. Jadi harus waspada deh kita sebagai konsumen ya untuk konsumsi jamu ini ya. Serem banget ya efek sampingnya ya. Nah, untuk GP Jamu sendiri bagaimana Pak tanggapannya terhadap produk dari obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat ini Pak? Yang pasti sih dari kami sangat anti juga mengenai dengan BKO. Jadi kita mencoba untuk memastikan dari anggota-anggota kita pun juga tidak menambahkan bahan kimia obat. Dan karena hal tersebut sangatlah bertentangan dengan filosofi jamu itu sendiri. Gitu ya. Ya, maksudnya apa? Jamu sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno jampi usodo. Jampi artinya doa, usodo artinya kesehatan. Jadi sebagai suatu doa kesehatan, artinya idealnya ya apakah hanya dikonsumsi ketika sakit? Bukan, sebagai suatu doa kan artinya secara rutin. Fungsinya kan promotif, preventif. Konon juga kalau misalnya kita menganut juga beberapa catatan sejarahnya itu di Prasasti Madawapura ada satu, itu prasasti peninggalan zaman Majapahit di mana ada list profesi-profesi yang ada pada zaman tersebut. Ada Abasana, perancang busana, Anggawari, pembuat kuali, sama Acaraki selaku peracik jamu. Dan pada waktu itu catatan konon seorang Acaraki sebelum dia meracik jamu bertapa berdoa untuk mengumpulkan energi positif
selanjutnya dia buat tuh jamu, dia juga mengharapkan konsumen untuk berdoa juga. Iya. Tujuannya untuk apa? Adalah untuk mengakui bahwa Tuhanlah sebagai penyembuh utama. Artinya apa? Kalau sampai sembuh, jangan terima kasih ke jamunya, jangan terima kasih ke acarakinya, terima kasih kepada yang di atas. Tuhan. Iya. Jadi oleh karena itu, jamu sebagai sesuatu yang preventif dan promotif, itu sudah sesuai seperti yang tadi Bu Vika jelaskan. Nggak boleh bilang menyembuhkan. Karena filosofinya itu yang menyembuhkan Tuhan, Iya. Bukan jamu. bukan jamu. Jadi kalau sampai jamu mengklaim menyembuhkan, ya sudah agak salah. Ya kecuali jamu tersebut sudah melalui proses-proses uji praklinik dan klinik yang ujung-ujungnya sudah berubah menjadi fitofarmaka, silakan. Ya. Jadi mungkin dari kami juga ya kita mencoba untuk menjelaskan dan mensosialisasi hal tersebut kepada anggota-anggota kita. Ya memang tidak bisa dipungkiri, namanya juga pengusaha, terkadang beberapa pengusaha jamu yang masuk ke dalam usaha ini bukan karena filosofinya tapi karena kesempatannya. Ya, lagi tren wedang jahe, ya udah bikin wedang-wedangan dan namun itu dia di sana juga kami asosiasi dan juga bersama dengan BPOM melakukan pendampingan. Artinya apa? Sudah dong yang paling basic dari gayung plastik digantilah ke panci stainless atau bagaimana. Minimal dari segi steril dan keamanannya dulu. Dari untuk segi klaimnya ya jangan sampai ke sana karena menyembuhkan itu sudah salah dari sisi filosofi. Ya, tapi ini semua kita masih proses. Yang pasti beberapa tahun ini sangat banyak mendapatkan support juga dari pihak BPOM untuk kayak memberikan informasi, anggota-anggota kita siapa nih atau bagaimana nih untuk supaya bisa ke tahap selanjutnya. Dalam banget ya filosofi jamu itu Luar ternyata biasa, ya. Justru kalau ada BKO-nya patut dicurigai ya Pak ya. Iya. Kalau dari GP Jamu sendiri Pak, apakah ada program atau usaha cara untuk mengadvokasi para pelaku usaha jamu untuk tidak menggunakan BKO di dalam jamunya? Yang pasti kita berpartisipasi aktif, jadi kita melakukan webinar dan kita ikut ke webinar-webinar dan juga terkadang juga diundang juga untuk acara-acara di BPOM. Di sana ya bagi kami kalau sudah menambahkan BKO itu sebenarnya udah bukan jamu sih. Ya. Kuncinya yang pasti kalau sudah menambahkan BKO hasilnya cespleng tapi kembali lagi berbahaya sekali. Ya, maksudnya seperti tadi ini sebagai contoh saja. Bella tadi kan bilang kunir asam, minum konsumsi kunir asam. Konsumsinya pun juga karena itu kunir asam udah masuk ke dalam kategori rempah-rempah, ya konsumsinya pun biasa kan konsumsi biasa saja. Sehari kadang-kadang bisa 2-3 kali. Ya. Namun kalau misalnya dimasukkan paracetamol, contoh tadi dimasukkan ke dalam kunir asamnya, tidak terkendali tuh berapa banyak paracetamol yang dikonsumsi ke dalam tubuh. Dan kalau dosisnya sudah beda. Dan kalau misalnya aku sebagai oknum pelaku jamu yang ingin memberikan yang cespleng buat Bella supaya bisa Bella balik terus ke aku. Bella bilang pusing, aku masukin 4 biji paracetamol ke dalam 1 gelas kunyit asam. Kamu tidak tahu, kamu minum kamu cespleng. Tapi sehari kamu minum 2 kali itu sudah 8. Ya. Dan kalau misalnya tiap kali dan dilakukan berkali-kali, dampak negatifnya itu terhadap tubuh Bella kan. Ya. Overdosis tanpa diketahui. Dan itu juga membuat nama jamu juga makanya kan muncul isu-isu bilang itu jamu tidak bagus buat ginjal atau bagaimana. Itu karena ada campuran-campuran BKO. Jamu yang gimana dulu itu ya Pak? Itu dia. Lalu untuk Badan POM gimana Bu? Memberantas jamu-jamu BKO ini Bu? Ya, sebetulnya kita bisa bergerak dari 2 sisi ya. Pertama, bagaimana kita bisa memutus supply dari OTBKW itu sendiri. Nah, BPOM kan memang melakukan pengawasan pre-market dan post-market. Kalau pre-market itu bagaimana kita memastikan dari mulai bahan baku, kemudian juga proses produksinya, bahkan sampai produk jadinya itu memang bebas dari BKO gitu ya, sebelum kita menerbitkan nomor izin edar. Nah, kemudian kalau post-marketnya kita melakukan sampling nih di peredaran ya, terhadap produk-produk obat bahan alam yang beredar di Indonesia gitu ya. Kita melakukan sampling secara rutin, kadang juga dalam rangka intensifikasi pengawasan ya.
Jadi di situ kita melakukan sampling, seandainya memang ditemukan adanya OTBKO gitu ya, obat tradisional mengandung BKO. Nah ini kita bisa juga lakukan penelusuran ke sarana produksinya gitu ya. Apakah memang benar yang di peredaran itu adalah produksi dari si produsen itu ya. Kadang-kadang temuan OTBKO atau obat bahan alam BKO ini kadang ditemukannya di sarana distribusi aja tapi diproduksi enggak gitu ya. Atau memang kedua-duanya, dan ini memang dilakukan secara intensif pengawasannya oleh BPOM. Dan tentunya kita nggak bisa nih bekerja sendiri tadi seperti yang saya sampaikan ya. Kita perlu melibatkan juga lintas sektor seperti juga kepolisian, kejaksaan, tadi asosiasi juga ya, bagaimana mereka melakukan advokasi kepada anggota-anggotanya untuk tidak menambahkan BKO ke dalam produknya gitu ya. Sementara kalau dari sisi demand nih, terutama nih Mbak Bella, Mas Restu ya, kita semualah sebagai konsumen di Indonesia ini bagaimana kita harus bisa menjadi konsumen yang cerdas. Gitu ya, kita bisa memilih obat tradisional atau obat bahan alam yang aman tentunya kalau kita tahu gitu ya membedakannya, tahu bagaimana obat bahan alam yang aman itu seperti apa. Oleh karena itu BPOM melakukan yang namanya KIE ya, atau komunikasi, informasi, edukasi. Kita secara rutin melakukan edukasi kepada masyarakat agar mereka tahu gitu ya terkait keamanan obat bahan alam yang ada di Indonesia ini. Nah tadi kalau saya sampaikan konsumen tuh harus cerdas. Cerdas tadi artinya berpengetahuan ya. Tapi juga berdaya. Berdaya dalam artian kalau misalkan kita tahu gitu ya adanya obat bahan alam ber-BKO tadi, kita jangan cuma diem aja gitu ya. Karena kita tahu, orang lain belum tentu tahu gitu ya. Jadi kita harus apa? Laporlah ke BPOM. Proaktif gitu Bu. Nah kita punya Halo BPOM ya. Halo BPOM 15533 atau datanglah ke UPT BPOM di seluruh Indonesia. Nah silahkan dilaporkan gitu ya. Karena kita tuh tahu bukan hanya untuk diri kita juga harus mengamankan sekitar kita gitu ya. Nah kalau misalkan kita sebagai konsumen taunya itu BKO dari mana gitu, kan itu bahan kimia di dalam produk gitu ya. Memang nggak akan tahu kalau tidak diuji secara laboratorium. Jadi kita bisa mengenali OT atau bahan alam ber-BKO tadi, paling tidak kita kenalilah ciri-cirinya. Apa saja tuh ciri-cirinya? Tadi cespleng tadi ya. Oh iya, Ya kalau cespleng instan, nah itu kemungkinan udah ada tuh BKO dalam. Pasti sih belum ya, tapi berpotensi ada gitu ya. Kemudian kita lihat labelnya ya. Kalau misalkan mencantumkan gambar ya rada-rada seronok atau vulgar, nah itu juga jadi salah satu ciri tuh. Sama dengan klaimnya. Klaimnya luar biasa deh, bisa menyembuhkan ini gitu. Berlebihan Bu ya? Iya berlebihan, semua penyakit kayaknya bisa disembuhkan gitu ya. Nah ini juga waspada ya, kita artinya itu salah satu atau beberapa ciri dari obat tradisional atau obat bahan alam yang kemungkinan gitu ya mengandung BKO. Nah kalau kita sebagai konsumen tentunya kita harus cek tadi ya, pastikan ada izin edarnya, kemudian labelnya dibaca gitu ya, jangan sampai tadi mencantumkan macam-macam tuh ya. Kemudian pastinya kita cek kedaluarsanya. Tapi kemudian juga kita harus cek lagi nih, kita punya daftar ya, public warning obat bahan alam yang mengandung BKO. Jadi secara rutin BPOM berdasarkan hasil pengawasannya, seandainya kita menemukan obat bahan alam mengandung BKO, kita umumkan kepada publik gitu ya. Jadi nih Mas Restu, Mbak Bella kalau mau beli nih obat bahan alam, bukan hanya tadi cek klik aja gitu ya, tapi tambahkanlah satu gitu. Sudah ini belum download aplikasi BPOM Mobile? Sudah ya pasti ya, kalau orang BPOM mah pasti ya. Nah itu bisa di-download di App Store atau di Play Store. Nah di situ ada menu yang namanya peringatan publik, menu berita. Kemudian nanti di klaster di dalamnya itu kita bisa memilih berdasarkan peringatan publik. Nah di situ nanti ada daftar obat bahan alam yang mengandung BKO tadi gitu, yang sudah diumumkan oleh BPOM. Nah itu bisa menjadi petunjuk lah buat kita ketika kita mau membeli atau mengkonsumsi obat bahan alam. Harus dicek juga berarti ya, selain cek klik harus cek. Dan dari kemasannya juga udah kelihatan ya Bu ya. Iya. Kemasannya aja udah nggak bener, apalagi isinya ya Bu. Nah berarti Badan POM sudah melakukan pengawasan secara konsisten ya Bu di pre-market maupun post-marketnya. Nah kalau tiba-tiba ternyata ketemu nih Bu produsen-produsen nakal yang memasukkan BKO ke dalam produk jamunya, itu tindakannya seperti apa Bu? Nah ini lumayan nih berat nih ya, apalagi kita punya undang-undang kesehatan baru loh. Jadi memang kalau berdasarkan peraturan BPOM nomor 19 tahun 2021 tentang pedoman tindak lanjut hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, bagi pelaku usaha nih yang terbukti ya memproduksi obat bahan alam mengandung BKO, itu bisa dikenakan sanksi administratif. Apa saja? Misalkan peringatan tertulis ya, penarikan produk, pemusnahan, penghentian sementara kegiatan, bahkan bisa dicabut yang namanya CPOTB tadi ya, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Bahkan NIE-nya atau nomor izin edar juga bisa ditarik.
masuk pula ke daftar public warning gitu ya. Itu sanksi-sanksi yang bisa diberikan. Kalau berdasarkan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang baru nih yang terbit ya tahun lalu, itu lebih berat lagi gitu ya. Jadi bagi pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar ataupun persyaratan khasiat, keamanan dan mutunya, itu bisa dikenakan sanksi pidana penjara. Paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Wow. Banyak yang membela ya. Tapi berproses ya Bu berarti ya dari peringatan. Iya, betul. Pidana akhirnya. Tapi nih Bu Vika, kalau sekarang ini kan jamu-jamu ini sudah semakin populer dan gencar banget nih Bu. Apa sih bentuk promosi dari Badan POM? Oke, kita sudah melakukan di awal tahun ini ya, awal tahun 2024, Ibu Pelaksana Tugas Kepala Badan POM melakukan launching program yang kita namakan Jawara. Apa sih Jawara itu? Itu singkatan dari Jamu Warisan Budaya Nusantara, gitu ya. Nah itu apa sih sebetulnya? Nah itu memang adalah gerakan nasional yang dilaksanakan oleh BPOM, baik itu di pusat maupun di UPT ya, untuk kita bisa membudayakan minum jamu, gitu ya. Buat siapa sih? Buat internal BPOM. Ini anak-anak muda seperti Mas Restu, Mbak Bella. Ini kan cenderung udah nggak terlalu menyukai jamu ya, image-nya pahit lah, nggak keren gitu kan. Nah kita mau mulai membudayakan lagi minum jamu gitu ya. Kita sediakan jamu di area pelayanan publik kita, kemudian kegiatan-kegiatan BPOM yang melibatkan lintas sektor itu juga kita sediakan jamu. Jadi kita tidak hanya bersifat seremonial ya, tapi bagaimana kita bisa membudayakan minum jamu ini gitu ya, terutama kepada generasi muda kita. Nah, kemudian juga kita bekerja sama ya dengan kementerian lain, contohnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian juga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk kita mendukung yang namanya wellness tourism tadi yang disampaikan oleh Pak Joni ya, wisata kebugaran Indonesia. Ini sedang marak nih dikembangkan gitu ya, bagaimana kita bisa mengembangkan yang namanya desa wisata jamu. Kita sudah punya di Desa Kiringan di daerah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian tahun lalu kita juga mengembangkan Bukit Herbal. Itu adalah kampung agrowisata di Kelurahan Maulumbi di Sumba Timur ya. Ini kapan-kapan kita boleh ya datang ke situ ya, sama-sama ya. Kita mensukseskan yang namanya wellness tourism tadi, sekaligus kita membudayakan, melestarikan jamu di Indonesia gitu ya. Kemudian kita juga BPOM telah menginisiasi program pengembangan entrepreneurship, terutama di bidang obat bahan alam di perguruan tinggi. Nah salah satunya memang dalam bentuk entrepreneurship day ya. Bahkan ada satu perguruan tinggi rasanya yang sudah memiliki kafe jamu ya, di Universitas Gajah Mada ya. Ini rasanya Pak Joni bisa bercerita ini ya. Iya waktu itu saya sempat sama teman di Jogja, diajak nongkrong di kampusnya dia dan ada kafe jamu gitu. Jangan itu ya yang dimaksud itu? Iya. Gimana Pak kafe jamu itu Pak? Kafe jamu itu hasil kerjasama kita dengan Universitas Gajah Mada. Karena kebetulan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap obat-obatan dari luar itu sangat tinggi. Oleh karena itu dari dekan pada waktu itu memikirkan bagaimana supaya murid-muridnya terekspos dulu dengan jamu agar hasil-hasil riset mereka bisa membantu mengangkat jamu kita ke level selanjutnya. Jadi dengan adanya itu dia. Jadi dengan adanya kafe jamu tersebut minimal mereka terekspos. Jadi jangan bisa saja mengulik mengenai bahan berkhasiat dari kencur apa sih, di mana sih itu simplisiannya, bagaimana cara ngembanginnya. Jadi dari sana makanya atas kerjasama dengan Universitas Gajah Mada dibukalah kafe jamu tersebut. Ya, dan BPOM juga sangat mendukung. Pada waktu itu juga di pembukanya itu bersama-sama dengan BPOM juga, dan yang pasti kita juga berharap supaya lebih banyak masyarakat lagi supaya bisa lebih mengenal mengenai bahwa seperti yang dibilang, jamu bukanlah sesuatu yang untuk mengobati, nggak bisa terus-menerus, jadi kan sesuatu yang harus dikonsumsi secara rutin. Tolak ukurnya apa? Kalau misalnya kita ngomong tentang obat modern, tolak ukurnya kan langsung efikasi, khasiat. Kalau jamu sendiri itu terkait dari 3 hal. Body, mind, spirit. Faktor fisik, mental, spiritual. Maksudnya apa? Mirip seperti teh dan kopi, contoh. Teh antioksidan tinggi, bagus buat tubuh. Tapi kalau misalnya 3 faktornya maksudnya, tehnya bagus tapi minumnya itu setahun sekali. Efeknya bagaimana? Nggak ngaruh ya Pak? Nggak ngaruh. Iya, kalau gitu aku minum tiap hari, tapi efeknya ini, tapi dari fisik ini tehnya adalah teh dalam kemasan yang gulanya tinggi. Itu salah juga.
Jadi harus 3 faktor ini yang menjadi pertimbangan. Jadi artinya harus dikonsumsi secara rutin dan pasti juga barangnya juga benar, harus ada izin BPOM dan dibuat dengan cara yang baik dan benar. Spiritual itu diserahkan kepada sisi Anda sendiri, berapa yakin dan berapa percaya. Sugesti itu ya Pak? Iya. Nah, aku lebih suka kata spiritual. Spiritual, Iya, iya. Saya biasa dengerin itu. Sugesti itu kayak diinformasikan. oke. Spiritual ya. Spiritual. Ya, karena kalau sugesti kan diinfokan oleh orang lain. Kalau spiritual lebih karena kamu mencari sendiri, berkomunikasi dengan yang di Di dalam atas. diri ya Pak ya. Ya. Jadi makanya kalau misalnya dibilang, oh jamu yang terbaik itu apa sih? Jamu yang terbaik adalah jamu yang Anda buat sendiri. Iya, betul. Karena sebenarnya itu cukup mudah. Kita sebagai negara kepulauan memiliki ribuan suku, masing-masing suku mempunyai resep jamu sendiri. Dengan memanfaatkan tanaman-tanaman di sekitar mereka. Jadi dengan menggunakan tanaman-tanaman di sekitar mereka, meracik menjadi sesuatu untuk menyembuhkan. Karena juga di modern ini kita lihat juga ada faktor penyakit yang tergantung dari geografi. Di lokasi sini penyakitnya apa, di lokasi sana penyakitnya apa. Jadi jamu mempercayai bahwa ya untuk menyembuhkan atau untuk bukan menyembuhkan, maksudnya untuk memulihkan, ya perlu menggunakan yang ada di area sana. Local wisdom, local knowledge, Kearifan lokal ya Pak. kearifan lokal. Karena contoh kayak misalnya kalau di Jawa kan kunir asam. Kalau di Sulawesi bagaimana? Apakah ada kunyit? Kalau di Kalimantan bagaimana? Mereka mempunyai jamu mereka sendiri untuk menangani keluhan-keluhan yang berbeda-beda, yang mungkin serupa juga. Jadi dan ini semuanya berpotensi untuk diteliti lebih lanjut menjadi sesuatu. Itu dikembangkan lebih lanjut. Itu dia. Jadi, karena jangan bolak-balik kita dengarnya ya kinesia dari luar, ginseng Korea dari luar, kita import terus. Itu yang hits Iya. gitu ya Pak? Iya. Yang hits itu. Lucu, aku ngobrol sama teman aku dari Korea. Aku Iya. bilang, wah ginseng kamu hebat, dan bagaimana? Dia bilang, Bung, kita hanya punya satu ginseng, makanya kita fokus ke sana. Kamu punya ribuan, ratusan. Banyak. Temulawak kamu nggak kalah loh sebenarnya. Hanya belum di-riset saja. Lebih dari bagaimana untuk diekstraksi lebih bagus atau pengolahannya. Mungkin itulah potensi dari jamu kita ini. Luar biasa ya potensi dari produk jamu ini. Semoga makin maju ya jamu Iya. ini. Iya. Dan mungkin menambahkan juga lucunya di sejarahnya itu ada beberapa catatan sejarah menyatakan bahwa seorang acaraki jika mereka misdiagnose, salah meresepkan. Karena kan tadi kan kita ngomong tentang BKO, penambahan dan segalanya. Jadi kalau pada zaman Majapahit tersebut, kalau misalnya seorang acaraki mencelakai atau memberikan atau kayak memberikan BKO lah ibaratnya, hukumannya itu mati. Wow. Ya, Sakral itu ya. jamu. Jadi ya BPOM sekarang udah baik. Hukuman 12 tahun penjara udah baik. Baik banget itu. Ya kalau Nggak sampai kalau bisa menambahkan ya, kita kan pemerintah juga sudah menerbitkan Perpres ya Pak Joni ya. Ya. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2023 tentang pengembangan dan pemanfaatan jamu. Nah, itu bagaimana terlihat gitu ya pemerintah kita komit gitu untuk bisa mengawal pelestarian jamu di Indonesia ini. Terus kita juga sudah punya hari jamu nih Pak Joni ya, tanggal 27 Mei nanti ya. Iya, benar. Nah ini kita harap bisa lebih mengenalkan jamu lah untuk generasi muda ya, terutama di hari jamu nanti Iya, gitu iya. ya. Itu tanggalnya 27 Mei. Mei. Oke. Nah tadi kalau udah kita dengar info terkait kafe jamu Pak, Ya. tapi apalagi sih Pak perannya dari GP Jamu itu untuk mempromosikan jamu khususnya ke anak-anak muda yang sekarang kan trennya ngopi ya Pak ya, warkop. Nah kita pengennya juga banyak anak muda yang terinfluence tentang jamu, jadi pengennya tuh ngejamu gitu bukan ngopi terus gitu. Padahal Itu kalau gimana, Pak? dipikir sama-sama pahit ya Mas ya? Iya benar. Itu dia. Jadi mungkin ya di anggota-anggota kami ya kita mencoba mendorong untuk memulai kreativitas tapi jangan ke arah BKO. Jadi maksudnya apa? Dari segi pengolahan mereka. Jadi yang pasti juga memanfaatkan bahan-bahan jamu yang dalam kategorinya aman. Maksudnya apa? Ya masih seperti pengolahan dengan kunyit, jahe, kencur yang masih dalam kategori rempah-rempah. Karena kan juga kalau misalnya kita lihat
Mungkin bisa bilang dibagi dua. Ada satu mungkin jamu ke arah pengobatan medical atau dia di riset lah ke arah seperti sana. Artinya uji praklinik, klinik, uji khasiat. Kalau ke arah yang satunya lagi yaitu aku lebih suka artinya apa dari sisi seninya. Maksudnya apa? Kenapa tidak kita eksplorasi dari segi seperti kopi dan teh. Iya. Maksudnya apa? Menariknya ketika kita menjajaki semua minuman populer di dunia, semuanya itu berawal dari diminum untuk khasiatnya. Iya. Kopi awal-awalnya diminum untuk melek. Setelah jadi ternyata ada kafein di dalamnya. Sisi science artinya develop bagaimana mengekstraksi kafein dari dalam kopi untuk ditambahkan ke dalam obat-obatan atau yang lain atau kimia yang lain. Itu sisi science. Tapi dari sisi art juga berkembang. Maksudnya apa? Biji kopi pengolahannya bagaimana? Jenisnya Arabica atau Robusta, tanamnya di ketinggian berapa, itu memberikan cita rasa yang berbeda. Jadi maksudnya apa? Berpotensi juga, apakah Anda pernah mencoba kunyit dari daerah Bali? Varietas yang berbeda, cita rasanya juga berbeda. Ya, jadi di sana terbuka peluang, kesempatan untuk teman-teman untuk mencoba menjajaki cita rasa dari kunyit, cita rasa dari kencur. Jahe pun kita ada 3 macam. Jahe merah, jahe emprit, jahe gajah. Profil rasanya berbeda-beda dan yang pasti jika digabungkan dengan yang paling cocok untuk dicampurkan dengan susu apa sih? Merah kah? Jahe emprit kah? Atau jahe gajah kah? Atau tiga-tiganya mungkin. Eksplorasi tersebut itu terbuka kesempatan untuk di bidang ya seperti yang dibilang kafe jamu. Di mana tidak mengklaim tentang khasiat, tidak bilang minum jahe ini kamu bisa apa, enggak. Tapi lebih karena bagaimana ini menjadi bagian dari kebiasaan dikonsumsi sehari-hari. Wah, seru banget ya obrolan kita kali ini ya Mas Restu Seru ya. banget. Saya jadi makin pengen minum jamu gitu habis tadi Pak Joni jelasin. Semoga jamu Indonesia semakin mendunia. Dan terima kasih juga Pak Joni, Bu Vika atas sharing informasi dan pengalamannya. Setelah nonton podcast Kata Bepom ini, sahabat Bepom jadi makin gencar minum jamu dalam melestarikan budaya Indonesia. Terima kasih. Izin aku tambahkan dengan pantun. Boleh, banget, Pak. boleh banget Pak. Monggo, Pak. Podcast Bepom bersama Bu Vika. Cakep, Ditemani juga Mas Restu, Mbak Bella. Iya. cakep. Ini sudah saatnya kita bersama untuk menjamu dunia. Wow. Terima kasih juga Mas Restu, Mbak Bella. Saya juga nggak mau kalah dong di Pak Joni ya. Boleh, Bu. Iya, kita kasih pantun juga ya. Sikat, Bu. Bulan ini kita bertemu Cakep. di podcast Kata Bepom yang luar biasa. Cakep. Ayo kita lestarikan jamu jadi warisan budaya bangsa. Maka Sobat Bepom, jadilah konsumen Indonesia yang cerdas dalam memilih produk obat dan makanan yang berkualitas. Info seputar obat dan makanan, bukan kata orang, pastikan Kata Bepom. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Bepom Official dan bagikan episode ini ke media sosial kamu. Karena obat dan makanan adalah tanggung jawab kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dah.